Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Jika Anda memiliki sumber keinginan, sumber ketenaran, ataupun sumber kekayaan, semua hal ini tidak memuaskan hati atau mata. Karena Alkitab berkata tentang ini, semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Segala kemuliaan bagi Kristus yang datang terutama untuk memenuhi mereka yang membutuhkan, yaitu mereka yang miskin ataupun orang-orang berdosa. Kristus mencari mereka dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci, di mana kami mempelajari semua kitab dalam Alkitab dari Kejadian hingga Wahyu. Jika Anda terus menonton program ini, Anda akan mendapatkan studi yang menyeluruh dan mendalam tentang semua kitab yang ada di dalam Alkitab selama lebih dari 5 tahun. Kita telah mencapai pelajaran Injil di Injil Yohanes pasal yang keempat. Hari ini kita akan mempelajari ayat 1-20. Saya akan menyambut tamu kehormatan yang telah hadir di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih, Sebuah Saudara. kehormatan. Tuhan berkati. Juga pemirsa terkasih yang telah hadir di studio, selamat datang. Saudara Yosef, kita akan membaca ayat dari 1-9 pasal yang keempat. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sepasal murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi meminta minum kepadaku seorang Samaria, sepasal orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria?" Saudara Yosef, mengapa Tuhan, segala kemuliaan baginya, meninggalkan Yudea dan berangkat ke Galilea? Ada sebuah ayat yang menakjubkan dalam Yesaya 42 yang beritahu kita tentang hamba Tuhan yang adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bahwa dia tidak bertengkar atau menangis dengan keras atau mengangkat suaranya. Dia lembut. Jadi ketika dia merasakan ketegangan mendominasi situasi dan mengetahui bahwa orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus membuat dan membaptis lebih banyak murid daripada Yohanes, dia menjadi khawatir. Padahal sebenarnya bukan Yohanes sendiri yang membaptis, melainkan murid-muridnya. Mengetahui hal ini, dia tidak ingin bentrok dengan orang-orang karena dia suka hidup damai. Itu sebabnya dia menarik diri dari tempat kejadian. Dia meninggalkan Yudea dan berangkat ke Galilea. Dia menarik diri dari tempat kejadian. Dia menarik diri. Apakah takut karena keselamatannya? Tidak, itu bukan karena takut, tapi seperti yang baru saya katakan, dia pecinta damai. Dalam 2 Timotius, hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Berapa banyak lagi yang akan menjadi hamba Tuhan yang sebenarnya? Yang dibanggakan Tuhan sendiri. Yesaya 42 mengatakan, "Lihat, itu hambaku, yang kupegang orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan." Dia tak akan bersuara keras atau meninggikan suaranya, dia tidak suka bertengkar. Itu sebabnya dia menarik diri untuk menghindari gosip. Dia harus melewati Samaria. Apakah ini keharusan geografis? Apakah tidak ada tempat lain selain tempat ini yang melewati Samaria? Atau ada alasan lain? Saya percaya bahwa Kristus tidak dipimpin oleh keharusan geografis. Jika dia ingin melakukan sesuatu, dia akan melakukannya. Seperti misalnya apa yang terjadi setelah kebangkitan, atau ketika Roh Tuhan membawa Filipus dan dia ditemukan di Azotus. Tetapi kita dapat memahami keharusan dan keniscayaan melalui ayat 34 ketika dia berkata
Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi Kristus memiliki kebutuhan lain, bukan geografis. Pertama ada dua cara, yang Dia bisa tiba di Galilea dari Yudea. Dia bisa menyeberangi sungai Yordan atau menyeberangi laut. Jika Dia lewat sungai Yordan, Dia akan melewati Berea. Dan jika Dia menyeberangi laut, Dia akan segera mencapai tujuannya. Dia menghindari Samaria karena tidak ada gunanya melalui tempat orang Samaria. Karena orang Samaria tidak berurusan dengan orang Yahudi dan orang Yahudi tidak berurusan dengan orang Samaria. Tapi sepertinya Dia ditugaskan oleh Bapa untuk melewati Samaria untuk menyelamatkan jiwa yang putus asa ini yang membutuhkan keselamatannya. Saudara Yosef, ayat ke-6 mengatakan, Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu Dia duduk di pinggir sumur itu dan hari kira-kira pukul 12. Injil Yohanes berbicara tentang Kristus sebagai Allah. Mengapa kita mengatakan bahwa Kristus adalah Tuhan, sedangkan Alkitab mengatakan bahwa Ia letih dengan perjalanannya? Dan kemudian dikatakan beri aku minum. Bisakah Allah lelah? Bisakah Dia haus? Dan dalam Yohanes 11 ayat 35 Yesus menangis. Apakah Tuhan menangis? Seharusnya Allah ilahi tidak menangis, tidak lelah atau haus. Tetapi firman, Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Apakah Dia seorang Superman ketika Dia menjadi manusia atau manusia biasa? Seorang manusia normal. Dalam segala hal kecuali dosa saja. Tapi Dia adalah seorang manusia. Apakah Dia lelah? Sebagai manusia Dia pasti lelah. Apakah Dia tidur? Ya, Dia melakukannya seperti manusia normal lainnya. Dan kita baca di Markus 4, Dia berada di buritan tertidur di atas bantal. Apakah Tuhan tidur? Tidak, Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan mengharik angin dan laut, dan itu semua berhenti. Tapi sebagai manusia apakah Dia tidur? Ya. Lalu apakah Sang Allah ini manusia? Atau Dia Tuhan? Apakah Kristus manusia atau Tuhan? Bahkan Dia adalah keduanya. Dia 100% manusia dan 100% Tuhan, bukan 50-50. Dia adalah manusia dalam segala hal yang berhubungan dengan manusia dan Tuhan dalam segala hal yang berhubungan dengan Tuhan. Anda telah mengacu pada kisah menenangkan badai. Dan ketika Dia tertidur di perahu. Ya. Mohon beri contoh lain tentang peranan keduanya, kemanusiaan dan keilahian Kristus dalam situasi yang sama. Misalnya jika kita melihat pasal ini, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, Dia membutuhkan wanita itu untuk memberinya minum. Engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberi kepadamu air hidup. Yang dimaksud dengan air hidup adalah Roh Kudus. Engkau berikan Roh Kudus? Ya, aku memberikannya. Mengapa? Apa engkau Tuhan? Ya. Dan engkau masih membutuhkan air? Ya, karena saya manusia. Jadi Dia adalah manusia dan Dia adalah Tuhan. Juga peristiwa Lazarus misalnya ketika Yesus menangis lalu Dia berkata, Lazarus keluarlah. Dan Dia membangkitkannya dari kematian meskipun dia menjadi bau berada dalam kubur selama 4 hari. Dan masih banyak contoh serupa. Para ahli bahasa mengatakan bahwa ungkapan sedang duduk berarti menyenderkan dirinya ke sumur karena sangat lelah. Mohon jelaskan tentang hati Kristus dalam pencariannya untuk wanita Samaria. Dalam Yesaya 49 juga, dan ini adalah puisi lain dari 4 puisi besar Yesaya tentang hamba Yehova. Dia berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tidak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Jadi, Dia lelah. Berapa jam yang dihabiskan untuk berpergian? Kami tidak tahu berapa jam, tapi Dia terus berjalan sampai Dia lelah. Dan seperti yang baru saja Anda sebutkan, Dia menyandarkan dirinya sendiri. Dia duduk karena kelelahan yang parah. Karena Dia mencari wanita yang hancur hatinya. Betapa Dia sangat ingin bahagia. Karena kamu telah memiliki 5 suami. Ketika seorang gadis dinikahi oleh pria impiannya, lalu dia terkejut ketika menemukan kenyataan, oh sungguh menyedihkan, bukan? Wanita ini menikah untuk kedua, ketiga, dan keempat kalinya. Untung dia tidak bunuh diri, tapi bagaimanapun dia memutuskan untuk menyimpang dari jalan yang benar. Namun dia tidak menemukan istirahat, sampai Kristus menemukannya dan menyelamatkannya. Inilah hati Kristus yang mencari yang terhilang dan yang lelah. Kemuliaan baginya. Pemirsa terkasih, kami rehat sejenak dan akan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa, mari kita jawab pertanyaan dari para hadirin di studio. Apa kabar? Ada pertanyaan? Silakan Erin. Saya punya pertanyaan. Siapa penduduk Samaria? Dan apa alasan permusuhan dan kebencian antara mereka dan orang-orang Yahudi sejauh itu? Pertanyaan bagus. Apa asal-usul penduduk Samaria dan
Apa alasan permusuhan antara mereka dan orang-orang Yahudi? Asal-usul penduduk Samaria disebutkan dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-17. Ketika Raja Asyur membawa pergi 10 suku yang dahulu tinggal di Israel Utara, membawa mereka ke Asyur sebagai tawanan, dan menggantikan mereka dengan bangsa-bangsa sehingga datang dan menyakiti mereka, penghuni baru. Jadi mereka berkata, ini terjadi karena kami tidak mengikuti aturan Tuhan penguasa bumi. Jadi tunjukkanlah kepada kami penduduk asli. Tolong kirimkan pada kami beberapa imam Anda yang berasal dari tanah lama sehingga mereka dapat mengajari kami hukum Tuhan. Jadi mereka mengirim imam-imam untuk mengajari mereka hukum Allah Israel. Tapi mereka tetap menyembah berhala mereka. Mereka adalah 5 orang dan beberapa mengatakan bahwa wanita Samaria mewakili orang Samaria. Kau miliki 5 suami, 5 dewa pagan. Yang kau sebut suamimu bukanlah suamimu, yaitu Allah Israel. Ini adalah gambaran yang diterapkan. Tetapi mereka adalah bangsa-bangsa yang datang dari Asyur dan wilayah utara ke Israel Utara. Dan mereka adalah campuran. Mereka menyembah Tuhan Israel dan juga berhala. Itulah mengapa mereka sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi, karena mereka mengambil nama Tuhan dan melekatkannya pada paganisme. Jadi ini asal-usul Inilah dari asal-usul Samaria 2 Raja-Raja pasal 17. Jadi mereka tidak bertahan pada zaman Yosua atau ketika orang Israel keluar dari Mesir atau pada zaman bangsa-bangsa dalam kitab Hakim-Hakim. Apakah mereka tidak ada di sana? Tentu saja tidak, tetapi wanita itu berkata, ya kami ada di sana. Dia berkata, bapak kami Yakub. Apakah kamu lebih besar dari bapak kami Yakub? Dia menganggap bahwa Yakub adalah bapaknya, tetapi Yesus bukan bapaknya. Anda dapat menemukan banyak klaim palsu dan ini di semua agama. Klaim tidak logis yang tidak memiliki dasar, tetapi Anda harus menerimanya begitu saja. Dalam sejarah, akankah kita menemukan bahwa asal-usul Samaria adalah pada saat ini? Ya, benar sekali. Tetapi Saudara Yosef, dapatkah Anda memberi kami gambaran yang lebih jelas tentang alasan permusuhan antara orang Samaria dan orang Yahudi? Ya, kami menyebutkan akar masalahnya, tapi saya menambahkan ini, bahwa orang Samaria membangun bait mereka di atas gunung Gerizim. Tetapi orang Makabe memberontak melawan mereka di bawah pimpinan Yehuda dari Makabe, dan mereka menghancurkan bait itu. Jadi, permusuhan antara orang Yahudi dan orang Samaria berkecamuk, dan itulah mengapa orang Yahudi tidak tahan dengan orang Samaria dan orang Samaria tidak tahan dengan orang Yahudi. Dimulai dari pertempuran ini, mereka orang Makabe menghancurkan bait mereka, tapi mereka orang Samaria membangunnya kembali. Dan Ini seterusnya. peristiwa sejarah yang terjadi selama periode heningnya inspirasi Allah. Ini mungkin berasal dari abad ketiga sebelum Abad Masehi. ketiga sebelum Masehi. Saya akan baca beberapa ayat mulai dari ayat 10. Mari kita lihat dialog antara Tuhan, segala kemuliaan bagi Dia, dengan perempuan Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu padanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu padanya, "Tuhan, berilah aku air itu supaya aku tidak haus, dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus padanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Firman Tuhan kepada wanita ini. Dia adalah seorang wanita dengan latar belakang seperti itu dan reputasi seperti itu. Mengapa Tuhan berdiri bersamanya dan memperlakukan dengan cara yang begitu hormat? Mohon jelaskan hati Tuhan terhadap wanita ini. Kristus pernah berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Siapa yang sakit? Kita semua sakit dan berdosa, tidak ada dari kita yang tidak bersalah. Tapi sayangnya kita sakit, namun kita membenci orang sakit lainnya. Kita semua adalah pendosa, namun meremehkan orang lain. Tetapi Kristus yang kudus, yang tidak mengenal dosa, mengasihi orang berdosa. Dia membenci dosa, tapi mengasihi orang berdosa. Dia datang khusus untuk orang berdosa. Itu sebabnya, seperti yang baru saja Anda katakan, dia memperlakukannya dengan sangat terhormat.
Terlebih lagi Tuhanlah yang mulai berbicara, bukan dia. Dan Tuhan meminta air padanya seolah-olah ia yang membutuhkannya. Tuhan tidak membuatnya merasa bahwa dia adalah orang yang benar-benar membutuhkannya. Betapa hebatnya. Pemenang jiwa yang bijaksana dalam arti sepenuhnya. Dia adalah pemenang terbesar dan orang bijak terbesar. Jadi kita sukar belajar lebih lanjut tentang khotbah individu. Bagaimana kita harus berurusan dengan jiwa-jiwa? Bagaimana kita bisa memenangkan jiwa? Jika Anda memberi saya 2 atau 3 prinsip dari dialog antara Tuhan dan wanita Samaria. Saya pikir kita bisa belajar dari Kristus untuk tidak memandang rendah orang lain ketika kita berbicara dengan mereka tentang kebutuhan mereka. Tetapi sebaliknya, alangkah baiknya jika kita membuat mereka merasa bahwa kita lebih rendah dari mereka. Kemudian kita harus mulai dari titik yang sama. Kristus pasti haus karena perjalanan yang jauh. Dan wanita itu datang ke sumur untuk mengambil air. Itu adalah poin yang umum. Dia mulai dengan poin yang umum di antara mereka. Jadi Tuhan segala kemuliaan baginya meminta air padanya. Dia berkata, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Tuhan membuatnya merasa bahwa ia yang berkebutuhan. Tuhan memperlakukannya dengan bijak. Kristus berbicara tentang 2 jenis air. Dia mengatakan bahwa setiap orang yang minum air akan haus lagi. Sebaliknya air yang akan kuberikan padanya akan menjadi mata air yang terus memancar sampai hidup kekal. Apa pendapat Anda tentang air yang Kristus bicarakan yang diminum manusia dan masih haus? Tentang apakah ini juga air yang kedua yang menjamin hidup kekal? Tentu saja air yang diminum setiap orang akan membuat haus lagi adalah air harafiah. Tetapi Tuhan mengacu pada makna etis, spiritual, dan moral. Maksudnya semua yang ada di dunia. Ketika orang bijak dalam kitab pengkhotbah mengatakan semua sungai mengalir ke laut tetapi laut tidak menjadi penuh. Arti harafiahnya adalah benar dan mungkin. Namun selain makna harafiah ini, ada makna moral yaitu banyak kesenangan yang dikejar oleh manusia. Dan ketika kita mendapatkannya, kita tidak puas dan tetap haus. Tidak peduli berapa banyak orang minum dari hal-hal duniawi, dari ilmu pengetahuan, uang, posisi, atau apapun itu, dia tetap haus dan butuhkan lebih banyak. Tetapi air yang Tuhan berikan memiliki satu arti yang besar dan benar, yang merupakan karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus. Ya. Pemirsa terkasih, kita akan rehat sejenak. Setelah itu kita akan bertemu lagi. Saya mendorong Anda untuk menuliskan catatan dan pertanyaan Anda selama istirahat dan mengirimkannya ke alamat yang akan muncul selama jeda. Tetaplah bersama kami. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa untuk menjawab pertanyaan dari para hadirin yang ada di studio. Apa kabar? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Silakan Ragi. Ketika wanita Samaria itu berkata, "Tuhan berikan aku air ini," Tuhan berkata kepadanya, "Pergilah panggil suamimu dan datang ke sini." Mengapa Tuhan menanyakan itu? Karena dia tahu dia tidak punya suami. Apakah dia bermaksud mempermalukannya? Apa maksudnya? Tuhan tahu bahwa dia tidak memiliki suami yang sah. Pada saat itu, dia punya 5. Apakah dia ingin mempermalukannya? Tidak, dia ingin memberkatinya. Dan Tuhan tidak bisa memberkati tanpa pertobatan. Tidak ada nikmat sebelum tobat kecuali dalam kamus. Tapi berkat selalu mengikuti pertobatan. Jawab Yesus, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Dan dia berkata, "Tuhan, beri saya air hidup ini." Apakah ia akan memberikannya atau tidak? Jika ia memberikannya, maka akan seperti yang disebutkan dalam Yeremia 6 dan 8, mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan. Dan tak mungkin Allah menyembuhkan dengan ringan, menyembuhkan dari luar sedangkan hatinya bernanah. Jadi dia berkata padanya, "Pergilah panggil suamimu." Tentu saja Kristus segala kemuliaan bagi dia tidak pernah meminta permintaan aneh ini dari wanita manapun. Atau dari pria. Jadi mengapa dia berkata kepada wanita ini, "Pergilah panggil suamimu"? Dia mengatakan itu untuk membuatnya mengakui dosanya, untuk menyelamatkannya. Alkitab berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya, akan disayangi. Jadi Tuhan ingin memberkati dia atas dasar pertobatan untuk menyelamatkannya. Sebenarnya, wanita ini ingin lari. Dan dia menjawab dengan jawaban singkat, "Saya tidak punya suami." Karena kasih karunia-Nya, Kristus menyelesaikan kata-katanya. Dia menyelesaikan dengan jawaban yang benar dan menghitungnya untuknya. Saya menyamakan ini dengan ujian lisan. Ketika profesor ingin membantu seorang siswa dan membuatnya berhasil, mahasiswa tidak bisa menjawab. Jadi profesor berkata, "Anda ingin mengatakan ini dan itu kan?" Dan siswa itu berkata, "Persis, itulah saya ingin katakan." Kedua profesor itu berkata, "Bravo."
Nilai penuh, meskipun siswa tidak mau berbicara, dia juga tak tahu harus berkata apa. Wanita ini seperti Tuhan itu. menuntunnya untuk mengaku. Tuhan menuntunnya untuk mengaku. Sehingga ketika dia mengaku, Tuhan akan berkatinya. Dan itulah sebabnya dia mengatakan kepadanya dalam ayat 17, kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Mohon ceritakan tentang pengetahuan Tuhan yang supranatural. Bagaimana dia tahu segalanya? Maksudku ini adalah kota yang asing, Sihar. Mungkin ini adalah pertama kalinya Kristus melewati kota ini. Ini adalah awal dari pelayanannya. Dan dia pergi ke kota yang asing. Semua murid pergi untuk membeli makanan. Dan wanita itu datang Tidak untuk ada yang menimba memberitahu air. tentang sang wanita. Tidak ada yang memberitahu tentangnya, tidak ada. Ini adalah pertama kali bertemu, tapi Kristus tidak membutuhkan siapapun untuk memberitahu dia tentang apapun. Ketika dia melihat Simon Petrus di pasal 1, dia berkata padanya, "Kamu adalah anak Yunus." Itu berarti dia mengenalnya dan mengenal ayahnya. Dan masa depannya, kamu akan disebut Kefas yang berarti Petrus. Dan ketika ia melihat Natanael, dia berkata, "Lihatlah, ini seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan dalamnya." Dan ketika dia melihat wanita Samaria itu, dia memberitahu tentang masa lalunya yang dia sembunyikan, mungkin dari semua orang. Mungkin pria ke-6 yang berada di rumahnya tidak mengetahui bahwa dia telah menikahi dengan 5 suami. Ketika Tuhan bertemu dengan orang sakit di Bethesda, dia tahu bahwa dia telah sakit untuk waktu yang lama. Dia tahu segalanya. Ini memberitahu kita bahwa Kristus adalah Maha Tahu. Dan faktanya ini adalah sesuatu yang saya tidak tahu bagaimana mengatakannya. Apakah itu bela sungkawa? Dalam Mazmur 139, Daud berkata, "Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenalku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh." Dan Mazmur diakhiri dengan, "Selidiki aku ya Allah dan kenalah hatiku." Jadi selama Tuhan tahu segala tentang saya, mengapa saya harus menyembunyikannya? Dan selama Kristus mengetahui segalanya dan terlepas dari semua ini, dia masih mengasihiku. Mengapa saya harus menyembunyikan sesuatu dari dokter saya? Apakah ada pasien waras yang pergi ke dokter dan menolak menceritakan penyakitnya? Mengapa demikian? Beritahu dia dan mungkin dia akan mengobati Anda. Tidak, Kristus tidak mudah-mudahan menyembuhkan Anda atau menyelamatkan Anda, tapi dia pasti menyelamatkanmu. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Di sini dia mencapai persepsi baru tentang Kristus. Dia itu adalah nabi. Betulkah dikatakan Kristus adalah seorang nabi? Dikatakan bahwa Kristus adalah seorang nabi. Ini berarti bahwa dia datang membawa firman Tuhan. Tentu saja wanita di sini berkata, "Selama engkau tahu apa yang saya sembunyikan dari orang lain, apa yang saya sembunyikan dari orang-orang terdekat saya, maka engkau bukan orang biasa, engkau memiliki hubungan dengan Tuhan." Dan itulah mengapa dia mengatakan, "Nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Tapi tentu saja Kristus adalah seorang nabi. Dalam pasal sebelumnya ada sebuah ayat besar yang menunjukkan kepada kita arti sebenarnya dari Kristus seorang nabi. Ketika dia memberitahu kita dalam pasal 3 ayat 34, "Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Dan pada kenyataannya tidak ada yang mengucapkan firman Allah seperti Kristus." Mengingat perbedaan antara dia dan para nabi selalu berkata, "Beginilah firman Tuhan." Sementara Kristus berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu." Dia mengucapkan firman Tuhan sebagai Tuhan yang bermanifestasi dalam daging. Di bagian terakhir yang saya baca mulai dari ayat 21, tidak, saya katakan dari ayat 20, "Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Dia mulai berbicara dari angle lain tentang keadaannya, tentang agama, tentang penyembahan, dan mengaitkan dirinya dengan sejarah kuno orang-orang yang menyembah Tuhan. "Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini." Mohon jelaskan, bagaimana orang terkadang melarikan diri ke agama untuk menyembunyikan keadaan mereka yang korup? Sebenarnya ini adalah gambaran yang gamblang. Karena dia memiliki 5 suami. Dan yang ada di rumah adalah yang ke-6. Dia di sana, dan dia pergi untuk mengambil air, dan kembali namun dia bertanya, di mana ibadah sebenarnya? Gambaran nyata dan gamblang dari ribuan dan jutaan orang di sekitarnya. Mereka adalah orang berdosa. Tetapi bukannya bertobat, mereka mempraktikkan praktik-praktik keagamaan karena mereka tidak ingin bertobat. Dalam Mazmur 50 ada beberapa kata yang sangat berbahaya dan penting. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, "Apakah urusanmu menyelidiki tetapanku dan menyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang benci teguran mengesampingkan firmanku. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu. Memfitnah anak ibumu. Semua dosa ini ada di dalam dirinya, namun dia berbicara tentang ketetapan Allah.
Bahkan saya menyarankan pemirsa jika Anda memiliki dosa, jangan menipu Tuhan. Karena Dia tidak pernah tertipu. Tuhan jangan dipermainkan, tetapi datanglah kepadanya dan akui bahwa Anda memiliki dosa. Tuhan tidak pernah memandang rendah Anda jika Anda berkata, saya seorang berdosa. Sebaliknya Dia akan mengasihi Anda. Ketika pemungut cukai memukul dadanya dan berkata, Tuhan kasihanilah aku seorang pendosa. Tuhan datang ke rumahnya dan dia dibenarkan. Jadi, tidak perlu kesombongan. Kesombongan tidak akan ada gunanya bagimu. Kita semua sakit dan berdosa, tidak ada hari kita yang tidak bersalah. Ketahuilah bahwa ada keselamatan diberikan dengan pertumpahan darah. Kristus mati untuk menyelamatkan kita. Kita telah mencapai akhir episode, mari rangkum bersama para hadirin. Silakan. Selamat datang. Siap untuk pertanyaan? Saya ingin bertanya tentang asal-usul penduduk Samaria. Isis? Asal mereka adalah sekelompok bangsa, mereka berasal dari Asyur, tapi mereka pergi ke bagian utara Israel ketika 10 suku yang tinggal dalam utara ini dibawa ke dalam penangkaran. Mereka adalah campuran dari 5 negara atau bangsa, mereka menyembah berhala dengan nama dewa. Ini bukanlah ibadah yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Jadi mereka adalah campuran 5 negara. Baik. Ada pertanyaan lain tentang, apakah perlu bagi Tuhan untuk melalui Samaria? Apakah ini kebutuhan geografis atau ada alasan lain? Itu perlu bagi Tuhan untuk melewati Samaria karena itu adalah misi yang diberikan kepadanya oleh Bapa. Untuk menyelamatkan wanita Samaria, dia bisa saja melewati jalan lain. Tetapi dia berkata, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dia pergi ke sana khusus untuk wanita Samaria? Baik. Saya ingin tahu di bagian yang kita pelajari hari ini, di mana keilahian dan kemanusiaan Kristus muncul dalam percakapannya dengan wanita Samaria. Marco? Kita telah belajar Tuhan Yesus Kristus adalah manusia yang sempurna 100% dan Tuhan yang sempurna 100%. Dan karena dia manusia, dia lapar, lelah, dan haus seperti yang kita dengar di sini dan dia meminta wanita Samaria untuk memberinya minum. Tetapi karena dia adalah Tuhan, dia berkata, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Yang dimaksud dengan air hidup adalah Roh Kudus yang diberikan Allah. Di sini keilahian dan kemanusiaan Kristus muncul. Baik, terima kasih Tuhan memberkati. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saudara Yosef, terima kasih. Kita akan lanjutkan di episode mendatang. Terima kasih. Tuhan Terima memberkati. Izinkan saya untuk meninggalkan Anda dengan pertanyaan hari ini, yaitu apa asal-usul penduduk Samaria? Apa asal-usul penduduk Samaria? Dan saya mengingatkan Anda bahwa jika Anda mengirimkan semua jawaban pada akhir Injil Yohanes, 42 jawaban dari 42 episode kami akan mengirimkan hadiah yang berharga untuk Anda. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Apakah yang dimaksud dengan menyembah berlutut saat berdoa? Dan apa artinya menyembah? Kristus menjawab kata-kata wanita Samaria ketika dia berkata, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan, Yerusalemlah tempat orang menyembah. Tetapi Tuhan berkata, tidak di sini, tidak di gunung ini, maupun di Yerusalem. Apakah Tuhan benar-benar meniadakan keberadaan tempat ibadah atau ia bermaksud yang lain? Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Perdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung, ubah dan bebaskan aku.